Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bersama-sama beribadah dan berbakti di minggu pertama di bulan terakhir di tahun ini. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah kami melalui online live streaming Facebook itu. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan minggu ini kita akan memulai yaitu Minggu Advent, yaitu bagaimana kita menyambut memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Minggu ini adalah minggu pengharapan di mana kita akan menantikan atau memperingati kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita yang disertai dengan pertobatan. Kita akan memulai dengan menyalakan lilin. Sebagai lambang bagaimana kita tetap mengingat bagaimana Tuhan Yesus Kristus dan menantikan kedatangannya Yesus Kristus dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita yang disertai dengan pertobatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Pada saat ini saya berikan waktu dan kesempatan untuk kita semua untuk bersaat teduh, mensyukuri kasih Allah kepada kita hari lepas hari hingga saat ini terus nyata kasih-Nya kepada kita. Kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian berkat kemurahan.
syukur kalau saat ini kami boleh ada berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami. Biarlah dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya hanya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian camkan lagu yang merdu. Kita mau sama-sama bersukacita menyambut kelahiran Sang Kristus. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan cinta kita kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kepada pelayan persembahan dipersilakan. Kantong persembahan yang berwarna merah untuk persembahan dan kesepuluhan, kantong yang berwarna hijau untuk dana Natal kita. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian betapa hatiku. Terima kasih.
persembahan kami, karena rasa syukur kami dan cinta kami akan Kau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan tempat ini ya Bapak. Memberkati jemaat Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Shalom semua. Bersyukur bahwa saya sudah melewati kemo ke-8. Jadi lagu ini buat juga mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kapanpun dan dimanapun.
kepada Ibu Pendeta untuk kesaksian pujiannya. Biarlah kita juga yang boleh mendengarkan pujian ini dapat diberkati. Tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Yohanes 1 ayatnya ke-14. Pembacaan saat ini kita akan membacakannya secara bersama-sama. Sekali lagi, pembacaan kita terambil dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 3, 2, 1. Firman ini telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu persiapkan hati kita dengan pujian Kaulah Harapan.
kami tetap punya pegangan di dalam Tuhan, sehingga kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, dan juga membuka hati serta pikiran kami, memberi kemampuan kepada kami untuk menerapkan firman itu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Adit yang memberi kesempatan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Nas yang tadi kita baca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Masuk bulan Desember berarti saya dan saudara mempersiapkan hati untuk merayakan Natal. Natal adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, karena di peristiwa itu firman telah menjadi manusia. Ketika saya dan saudara bertanya siapakah firman itu, maka di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sehingga dengan demikian ketika saya dan saudara berbicara bahwa firman itu telah menjadi manusia, maka kita melihat firman itu adalah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memperhatikan siapakah Allah, maka kita dapat melihat juga di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di sana dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kalau di sini di dalam ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa firman itu adalah Allah. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi ketika saya dan saudara memperhatikan bahwa firman itu telah menjadi manusia, maka kita juga dapat melihat bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan dengan sangat unik di dalam Kejadian pasal yang pertama. Saya dan saudara dapat melihat Allah menciptakan terang, berfirmanlah terang. Allah menciptakan cakrawala, berfirmanlah jadilah cakrawala. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Ini artinya Allah menciptakan dengan tanpa bahan. Jadi tidak ada satu bahan yang digunakan untuk menciptakan itu. Karena apa? Karena di sini ada pada mulanya, karena memang ketika itu belum ada apa-apa, belum ada debu, belum ada apa-apa, segala sesuatu belum ada. Dan ketika segala sesuatu belum ada, Allah menciptakan. Jadi ini tidak ada satu bahan yang dibuat untuk menciptakan alam semesta ini. Tetapi menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, menariknya adalah manusia diciptakan dari tanah. Jadi manusia diciptakan dari bahan. Ketika Allah menciptakan tanpa bahan, maka sekarang Allah menciptakan manusia dengan tanah, dengan bahan. Dan ketika itu Allah menghembuskan nafasnya. Jadi manusia, saya dan saudara ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena di dalam diri kita, di samping ada bahan, ada jasad, ada tangan, ada mata, semuanya ini yang dapat kita pegang, dapat kita sentuh. Saya dan saudara juga punya ciptaan Tuhan yang dibuat tanpa bahan, yaitu roh yang tinggal di dalam diri kita. Manusia terdiri dari dua, ada roh dan ada fisik. Fisiknya dibuat dengan tanah liat, rohnya adalah hembusan nafas Allah. Sehingga saya dan saudara ini adalah pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Tetapi pribadi yang sangat luar biasa itu pada akhirnya jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam rangka inilah
ketika Allah melihat manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa, maka firman itu menjadi manusia dalam rangka penebusan. Natal ini adalah di samping penggenapan nubuatan perjanjian lama, Natal ini adalah pewujudan kasih Allah kepada saya dan saudara, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan yang tunggal. Jadi di sini ini Yohanes itu sangat luar biasa. Nanti kita singgung. Tetapi di sini firman itu telah menjadi manusia, pengertiannya Bapak Ibu. Firman yang menciptakan segala sesuatu dengan hanya berkata-kata. Firman yang menciptakan segala sesuatu hanya dengan ucapan. Dan dia melihat ini ada pencipta, Allah yang tidak terbatas, Allah yang serba sangat luar biasa. Kita menyaksikan di dalam Kejadian pasal yang pertama itu Allah itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tetapi Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dia menjadi manusia. Menjadi manusia dengan tubuh manusia. Dia Allah yang sangat luar biasa, sangat maha kuasa. Tetapi ketika dia menjadi manusia, maka punya kelemahan-kelemahan manusia, punya persoalan-persoalan manusia. Semua persoalan manusia dipunyai sama dia. Hanya satu yang dia tidak bisa, yaitu dosa. Ketika firman itu menjadi manusia, ini jadi firman menjadi manusia, dia menggunakan semua bentuk fisik kita. Maka di dalam lahir nanti kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Ini firman menjadi manusia. Coba dapat kita pikirkan, Allah yang pada awalnya berfirman jadilah terang, terang itu jadi. Allah yang pada awalnya berfirman jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Biarlah air di lautan berkelompok sendiri, air di darat sendiri. Biarlah ikan-ikan juga menyendiri, dan semuanya itu dikatakan dengan firman. Tetapi ketika saya dan saudara menyaksikan ada palungan dan di situ ada bayi, apa yang menjadi pikiran saya dan saudara? Pikiran kita adalah ketika kita melihat bayi adalah pribadi yang tidak punya kekuatan, pribadi yang begitu lemah, pribadi yang sangat tergantung kepada kedua orang tuanya, pribadi yang sangat-sangat tergantung pada situasi sekitarnya. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi firman menjadi manusia pada akhirnya diawali dari bayi itu yang lahir dari perawan Maria. Jadi ketika saya dan saudara melihat bayi yang ada di palungan, dia lahir tidak di tempat yang mewah, tetapi di palungan. Itulah gambaran firman menjadi manusia. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena dia memahami bahwa manusia ketika jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Maka satu-satunya cara bagaimana manusia itu dapat terbebas dari dosa adalah firman menjadi manusia. Hanya dengan menjadi manusia, saya dan saudara memperoleh jalan keselamatan. Tanpa itu tidak ada, Bapak Ibu dan saudara. Sehingga dari situ kita dapat melihat betapa luar biasanya kasih Allah kepada saya dan saudara. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Diam itu gambarannya seperti diam di suatu tenda. Memang kata diam itu digunakan untuk kata tabernakel di dalam perjanjian lama. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka itu membuat tenda. Jadi buat tenda, kemah, nanti selesai berangkat lagi. Mereka berjalan selama 40 tahun, dan selama 42 kali mereka membuat tenda. Coba dapat kita bayangkan 2 juta orang berjalan di padang gurun membuat tenda. Dan di situ adalah kemah,
Di situ ada tabernakel. Dan di dalam tabernakel itu tergambar kemuliaan Allah. Ada namanya Shekinah. Shekinah itu kemuliaan Allah. Jadi ada kemuliaan Allah di dalam tenda itu. Tetapi selain itu, tenda adalah gambaran kesementaraan. Jadi ada gambaran kesementaraan. Apa artinya gambaran kesementaraan? Bahwa Yesus datang ke dunia itu sementara, hanya 30 tahun. Dan setelah itu dia disalib dan bangkit. Sekarang dia bersama dengan Bapa di surga. Itu ada suatu gambaran. Dan ini juga gambaran untuk saya dan saudara, bahwa kita itu adalah sementara tinggal di dunia ini. Tetapi jangan lupa, firman itu tinggal di dalam diri kita, dan ia tinggal di dalam diri kita. Di dalam kesementaraan inilah saya dan saudara. Oleh karena firman, oleh karena Kristus telah diam di dalam diri kita, maka orang-orang Kristen akan menampakkan kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan yang nampak di dalam diri saya dan saudara. Bukan saja kemuliaan, ada kemenangan yang kita punyai. Ada kekuatan karena roh Allah diam di dalam diri saya dan saudara. Kalau roh Allah diam di dalam diri kita, siapa yang melawan saya dan saudara? Di tempat kami tinggal di apartemen, kalau makan siang itu kami makan di food court. Kadang-kala kami ketemu ada dua suami istri masih muda. Yang laki-laki itu gagah, ganteng, ya ganteng, tinggi, pokoknya sangat, untuk pandangan wajah itu seperti sempurna. Yang wanita juga gitu, cantik sekali, sangat cantik. Dan kedua ini seperti pasangan yang luar biasa. Ketika saya melihat mereka berdua, saya berpikir mereka itu cocok jadi bintang film. Karena kebanyakan bintang film itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sekalipun ada juga bintang film yang gak cantik. Tetapi saya melihat ini cocok untuk menjadi bintang film. Karena tampangnya, wajahnya sangat-sangat luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang bagi saya ganjil. Ganjilnya di mana? Yang wanita yang cantik itu tubuhnya penuh tato. Di wajah sini ada tato Mickey Mouse. Terus di sini ada Donald Bebek. Di sini ada Tom, di sini ada Jerry. Jadi wajahnya kan bertekar terus, Tom dan Jerry kan bertekar terus. Jadi wajahnya, tubuhnya itu penuh dengan tato. Demikian juga yang laki-laki. Yang laki-laki penuh dengan tato. Dan suatu saat kami dengar kabar, karena ini anggota gereja sebelah, kami ada kebaktian dan ini juga ada anggota gereja sebelah. Dengar kabar kalau malam mereka itu suka begadang, terus pagi-pagi jam 4 itu berdua naik motor dan kedapatan kecelakaan di depan RSCM. Depan RSCM, dan ketika kecelakaan maka yang laki-laki langsung meninggal. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Kristus itu diam di dalam diri saya dan saudara, itu seharusnya merubah kehidupan kita, merubah cara berpikir kita, merubah tingkah laku saya dan saudara. Karena apa? Karena ada kekuatan di dalam diri saya dan saudara. Di sini ada Allah yang bersemayam, ada Allah yang berdiam diri, sehingga demikian maka tentu ada suatu perubahan. Bagaimana cara berpikir kita seperti cara berpikir Yesus, bagaimana cara bertingkah laku kita seperti cara bertingkah laku Yesus. Karena Yesus itu tidak mengenal dosa, maka seharusnya anak-anak Tuhan ketika roh Allah diam di dalam diri dia, itu juga harus hidup di dalam kekudusan. Kalau umat Tuhan hidup di dalam ketidakkudusan, maka perlu dipertanyakan, apakah sudah ada roh Allah diam di situ? Ini yang menjadi suatu persoalan, Bapak Ibu. Dan kalau memang dalam diri kita itu ada suatu pergolakan,
ada suatu pergolakan. Kita sudah menerima Kristus, tetapi ada kehidupan lama yang begitu berat untuk kita tinggalkan. Ada orang yang kecanduan A, ada orang yang kecanduan B, ada orang yang punya kebiasaan jelek di masa lalu, dan sekarang kita sudah menjadi Kristen. Ada suatu pergolakan di dalam diri saya dan saudara. Kita ingin meninggalkan kehidupan lama, tetapi rasanya begitu berat untuk masuk ke dalam kehidupan baru. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan andalkan kekuatan manusia untuk menangani masalah manusia. Andalkan kekuatan Tuhan untuk menangani masalah manusia. Tadi pagi ketika kami mau berangkat ke sini jam 4 mau berangkat, terus kami itu melihat ada dua laki-laki, terus yang satu itu perempuan. Jadi perempuan itu tidak punya kekuatan, tidak punya daya, sudah hampir mungkin seperti mayat, dibawa lagi berdua, ditaruh, digoncangkan motor. Kami hanya melihat ini kehidupan dunia yang mengerikan. Wanitanya masih muda, dua laki-laki juga masih muda, tetapi sudah hidup di dalam dunia yang seperti itu. Itulah dunia kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan sekarang saya dan saudara tinggal di dunia yang seperti ini. Maka setiap hari kita akan berhadapan dengan persoalan, setiap hari kita akan berhadapan dengan suatu pergumulan. Dengan demikian, maka ketika kita memahami firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita, ada firman di dalam diri kita, sehingga dengan demikian ada suatu kekuatan di dalam diri kita untuk melawan setiap tantangan yang berasal dari luar. Bukan itu saja, untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang kita punya. Saya sangat percaya bahwa setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan, sekalipun persoalannya berbeda-beda, tetapi hampir sama persoalannya. Berbeda-beda kenapa? Hampir sama. Ya, kita punya masalah dengan sosial, kita punya masalah dengan finansial, kita punya masalah dengan kesehatan. Nanti malam saya mau melayat, ada seorang hamba Tuhan, pendeta yang dipanggil Tuhan. Jadi ceritanya itu dia ada luka sedikit di kakinya. Luka itu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya luka itu naik-naik, ternyata diabetes, dan dokter memutuskan untuk diamputasi. Maka diamputasi kakinya, dan ketika diamputasi ternyata diabetesnya sudah naik ke atas, sehingga dia meninggal. Ini hanya suatu gambaran atas kesementaraan saya dan saudara tinggal di dunia ini. Kita tidak mengerti tentang hari esok. Saya dan saudara tidak mengerti apa yang terjadi setelah saat ini kita melakukan sesuatu. Ada waktu yang begitu sementara, sangat-sangat sementara, tetapi di dalam waktu yang sementara itu firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Allah mau di dalam waktu kita yang terbatas, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Firman itu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya itu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaannya itu. Ada kemuliaan, ada sakinah, ada glory di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kemahabaya, ada sifat-sifat ilahi yang tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saya berbicara secara praktek kehidupan kita. Jadi bagaimana dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari kita itu mengalami campur tangan Tuhan demi campur tangan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan ini begitu berat, tetapi bagaimana saya harus menghidupi itu? Saya beberapa waktu yang lalu adalah ketua SDT Baptis Jakarta.
mulai dari tanggal 6 Oktober saya sudah tidak menjadi ketua. Awalnya teman-teman bertanya, nanti setelah ini mau kemana? Dan saya hanya berkata, saya hanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalan sampai sekarang memang belum ada suatu organisasi lembaga. Hanya memang saya sedang merintis suatu yayasan baru. Dan di tengah-tengah itu, di bulan ini, ya dari Oktober sampai sekarang ada apa ya? Ada 5 perguruan tinggi yang meminta saya untuk ke situ. Dan di bulan Desember kemarin saya diminta untuk memberi suatu kepastian. Jadi di mana? Karena selama itu saya kerja di mana-mana dan pada akhirnya saya harus memilih satu dan ada satu yang dimulai Januari nanti saya harus terlibat di situ. Yang ingin saya saksikan adalah gini Bapak Ibu. Ketika kita bersandar pada Tuhan, saya dan saudara, saya sangat percaya bahwa kita punya masalah. Saya juga punya masalah. Istri saya sakit kena breast cancer, dan ketika istri saya sakit kena breast cancer, saya juga sedang menyelesaikan studi saya. Jadi begitu sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya satu persatu ketika kita mengandalkan Tuhan ada jalan keluar. Sudah selesai kemonya yang ke-8, ya kita berdoa nanti di bulan Januari akan di-scan semuanya di mamografi dan lain sebagainya. Doanya supaya tidak terjadi penyebaran. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menyadari, memahami bahwa firman itu tinggal di dalam diri kita, maka kita itu punya kekuatan. Saya dan saudara itu punya otoritas, punya kemuliaan. Karena apa? Karena firman itu tinggal di dalam diri kita. Saudara punya masalah, ya. Kita punya persoalan, ya. Tetapi bagaimana masalahnya? Bukan masalah itu yang membuat saya dan saudara semakin bermasalah, tetapi respon terhadap masalah itu yang seharusnya kita pikirkan. Responnya bagaimana? Responnya, saya mau cerita sedikit. Ketika saya kecil, saya suka hiking naik ke bukit. Jadi di daerah kami itu ada beberapa bukit, salah satunya Gunung Merapi, karena saya tinggal di lereng Merapi. Hampir 6 bulan sekali saya dan teman-teman naik ke lereng Merapi itu, sampai tidak boleh sampai puncak, naik terus. Dan ketika naik, itu rasanya sangat berat sekali. Senang tetapi berat, naik rasanya berat sekali. Ketika itu jalan belum seperti sekarang karena saya masih remaja. Jadi ada jalan setapak. Saya harus naik sampai naik. Setiap langkah itu rasanya mau berhenti. Setiap langkah rasanya mau berhenti, tetapi tidak pernah berhenti, berjalan terus sampai pada akhirnya di lereng yang atas itu, di lereng Merapi yang agak ke atas. Dan ketika di atas itu Bapak Ibu dan Saudara, itu luar biasa. Saya melihat pemandangan yang begitu indah. Ada padi-padi, ada semua pemandangan yang begitu indah dilihat dari atas bukit. Sebenarnya masalah itu seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita punya masalah, 1 masalah kita lewati, 2 masalah kita lewati, 3 masalah sangat berat, kadang-kala kita mau berkata cukup, saya tidak sanggup. Tetapi di tengah-tengah ketidaksanggupan atau perasaan tidak sanggup itu, kita tetap melangkah. Tidak sanggup tetapi tidak berhenti, lelah tapi tidak berhenti, capek tetapi tidak berhenti, sakit tetapi tidak berhenti, melangkah terus. Dan ketika kita melewati, maka masalah-masalah itu hanyalah cerita indah yang nanti saudara saksikan. Coba ada nggak orang bersaksi, kemarin saya habis sakit, sekarang dijamah Tuhan, kesaksian. Jadi penderitaan saudara hari ini adalah cerita indah di esok hari. Ketika kita tetap berpegang, meyakini firman itu diam di dalam diri kita, memberi kekuatan, memberi kemuliaan, dan menjamin keberhasilan bagi saya dan saudara. Saudara orang-orang yang luar biasa.
Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah umat pemenang karena Roh Allah diam di dalam diri kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kekuatan kepada kami. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kemuliaan dan kehormatan. Bapa, ketika firman-Mu itu tinggal di dalam diri kami, maka kehormatan dan kemuliaan itu juga akan mengiring menyertai kehidupan kami. Kami Tuhan jamin keberhasilan, kemenangan, kekuatan. Kami hanya dapat melewati hari-hari kami yang barangkali kelam, melewati dengan kekuatan Tuhan, dan kami akan sampai di ujung hari itu dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ketika firman itu tinggal di dalam diri kami, maka itu akan mengubah cara berpikir kami, hati kami, perilaku kami, dan terlebih kami dapat hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah boleh berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh tetap diam dan tinggal di dalam hati kita dan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan saat ini kita responi dengan pujian. Hanya dekat kasih-Mu. Katakan hanya dekat kasih-Mu, jiwa kami terpecah.
Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan, berkat firman-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, supaya kami memancar kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Kami bersyukur sepanjang hari ini Kau menyertai kami, bahkan waktu ibadah kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan kedua tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, pendidikan anak-anakmu, bahkan cucu dan semua segala isi keluarga. Dan diberkatilah pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan kasih sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Imanmu. Sesi acara Natal, mungkin saya persilakan.